tolonglah Pak polisi yang begini-begini ini dihabisin aja lah ya. Nggak layak ini orang begini-begini ya, berkuar-kuar. Karena mencampuri kepercayaan orang lain. Dikasih Yesus yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya. Supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan dikasih. Tadi saya menonton video ini khotbahnya, ceramahnya si Ustadz Nababan. Kenapa harus saya tanggapi? Karena Ustadz Nababan ini dia menyinggung iman kita, iman saya. Jadi saya harus luruskan ketidaktahuan dia, kekeliruan dia. Saya harus luruskan supaya otaknya ini jadi benar gitu loh ya. Kalau otaknya nggak benar, maka dia akan mengucapkan kata-kata yang ngacau. Tapi sebelum kita tonton video ini, kita doa dulu ya. Biar hati saya reda ya. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut hambamu supaya tidak mengucapkan kata-kata hujatan, caci maki, fitnahan. Biarlah yang kuucapkan semuanya untuk meluruskan, memberikan edukasi kepada rakyat Indonesia dan khususnya kepada kami orang Kristen. Sehingga kami sesama anak bangsa tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tapi saling menghormati, saling menghargai. Roh Kudus, sekali lagi ku minta ambil alih lidah mulut hambamu untuk membicarakan hal-hal yang benar untuk persatuan dan kesatuan kami sebagai rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya langsung aja kita tontonnya videonya ya. Karena nanti memang banyak ayat-ayat yang saya harus jelaskan ya kepada saudara untuk membuktikan ketuhanan Yesus itu ya. Nah, apa kata dia? Ini lihat, dengar. Jadi ahli kitab itu sudah kafir karena mereka menyimpang dari kebenaran. Maka Quran menyuruh kita membujuk mereka supaya kembali. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat, kalimat tauhid yang sejak dahulu kala tidak ada perbedaan kami dengan kamu. Karena nabi-nabi kamu juga dulu mengajarkan ketauhidan itu. Sekarang kami ajak kamu kembali ke jalan yang benar ini. Allah na'budu illallah, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Berhentilah kalian menyembah Yesus, berhentilah kalian menyembah Usair, berhenti kalian. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaban min dunillah, jangan menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari seruanmu, apa sikap kamu muslim? Faqulu istadu bi anna muslimun, meskipun kalian menolak dakwah kami yang mengajak kamu supaya kembali ke jalan yang benar ini, tapi kamu tolak, kami tetap istiqamah di dalam beragama Islam. Pak, Bu, paham ayat ini tadi? Ada di Quran ayat khusus yang memberitakan kita supaya mendakwahi orang Yahudi dan Nasrani. Kira-kira ilmu apa yang Bapak Ibu pakai kalau dakwah kepada mereka? Ilmu yang bagus itu ini. Baca surat Ibrahim ayat 4. Kata Allah apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun berdakwah kecuali setiap rasul-rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau Bapak mau dakwah sama orang Batak, pakailah bahasa Batak. Dakwah kepada orang Ambon, gunakan bahasa Ambon. Dakwah kepada orang Manado, pakai bahasa Manado, supaya dakwah itu nyambung. Dia bilang apa? Dia bilang, jangan sembah Yesus. Katakan, jangan sembah Yesus. Saya nggak akan lanjutkan semua ucapannya karena nanti kita habis waktu di sana. Tetapi intinya yang dia katakan itu, orang Kristen itu jangan sembah manusia, jangan sembah Yesus. Kalau dia bicara Al-Quran, tidak ada kata Yesus di sana. Jadi itu ditujukan kepada orang Kristen, ya, jangan sembah Yesus. Dia pikir Yesus itu manusia, jadi nggak boleh sembah. Yesus itu manusia seutuhnya, dia Allah seutuhnya. Tapi yang kita sembah adalah Yesus Tuhan Allah. Ya, bukan
manusia yang menjadi Tuhan. Karena manusia sehebat apapun tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi Tuhan Allah, dia maha kuasa. Dia bisa mau buat apa saja. Mau jadi manusia kek, ya mau jadi lain. Tapi dia nggak mungkin menjadi binatang. Tapi dia pasti jadi manusia ya. Kenapa? Karena manusia yang harus ditebus. Karena manusia yang berdosa. Kalau hewan-hewan dia nggak punya dosa. Dia mau buat apa saja dia nggak punya dosa, saudara. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, apa dia bilang tadi kan? Ulangi sekali lagi ya. Nah, ini. Berhentilah kalian menyembah Yesus. Berhentilah kalian menyembah sama namanya Uzair. Berhenti kalian. Nah, apa dia bilang? Jangan sembah Yesus ya. Jadi, saudara, kenapa kita menyembah Yesus? Kita baca ayat-ayatnya di sini ya. Saya katakan di Matius pasal 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah orang-orang yang pintar, cerdas. Ini ahli perbintangan ya. Jadi orang-orang Majus ini ahli bintang, artinya ilmuwan. Mereka itu orang pintar, orang cerdas, ilmuwan, luar biasa terpandang. Tetapi mereka tahu bahwa walaupun ini masih kecil ya secara fisik, dia itu firman Allah dan roh Allah. Itu Tuhan Allah. Allah itu roh dan firman. Jadi disembah ya. Nah, maka si Nababan ini ya, saya katakan ini orang yang lancang mulut. Kenapa saya bilang lancang mulut? Ya, karena nggak ada remnya itu. Yang kedua, ini orang sok pintar, padahal nggak ada kepintarannya. Kenapa saya bilang dia nggak pintar? Karena sebenarnya orang Majus ini lebih pintar dari dia. Iya, si Nababan ini umurnya berapa sih? Si Ustadz Nababan ini, umur orang Majus ini dia hidup di zaman Yesus. Jadi, kenapa dia yang melarang orang Majus ini untuk menyembah Yesus? Berarti kan dia melarang orang Majus ini menyembah Yesus. Berarti dia lebih pintar dari orang Majus ini. Ketawa saya kalau melihat orang ini ya. Terus kita baca lagi di ayat firman Tuhan. Siapa-siapa yang menyembah Yesus ya. Nah, kita baca ini ya di Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi waktu Yesus naik atau bangkit ya. Terus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, terus murid-muridnya itu menyembah walaupun ada yang ragu-ragu, tapi intinya dia tidak menolak penyembahan itu. Artinya dia memang Tuhan. Kalau dia nabi aja dia pasti menolak penyembahan itu karena dia Tuhan. Dia tidak menolak penyembahan itu ya. Kalau kita baca lagi ya Yohanes 9 ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi orang ini saudara, kalau kita baca ya, tadinya buta sejak lahir, didoakan Yesus ya, disembuhkan Yesus, sembuh, saudara, langsung dia berkata Tuhan ya, dia sujud menyembah Yesus. Artinya kalau memang Yesus bukan Tuhan, pasti dia menolak penyembahan itu ya, karena dia Tuhan, dia nggak menolak penyembahan itu. Nah, kita baca lagi di dalam Markus pasal 5 ayat 6, misalnya Markus 5 ayat 6 ya, Markus 5 ayat 6. Saya akan bacakan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ya, jadi orang ini juga demikian, saudara. Yang di Gerasa ini padahal saudara orang yang kerasukan setan ya, kerasukan setan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun pada waktu dirantai-rantainya putus. Tapi ketika Yesus datang ke Gerasa, orang ini sujud menyembah Yesus ya. Artinya setan pun tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya Yesus tidak menolak disembah. Walaupun ya, walaupun memang orang itu kerasukan setan. Tetapi yang saya mau jelaskan, setan pun tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dan karena Yesus Tuhan, dia tidak menolak penyembahan. Ya kan? Nah, kita baca ayat yang berikutnya ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 ya. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, janganlah takut, aku adalah Alfa dan Omega ya. Dan ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
Jadi di sini saudara, kalau kita baca, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ya, artinya di sini orang ini juga si Yohanes yang dapat penglihatan ini, dia menyembah Yesus di sini. Yesus tidak menolak penyembahan itu ya. Karena dia adalah Tuhan Allah, dia tidak menolak penyembahan itu. Jadi si Ustadz Nababan ini saya rasa perlu belajar, dan kedua juga tolonglah Pak Polisi yang begini-begini ini dihabisin aja lah ya. Nggak layak ini orang begini-begini ya, berkuar-kuar karena mencampuri kepercayaan orang lain. Marilah kita saling menghormati, saling menghargai ya. Kalau memang kami ini percaya bahwa Yesus Tuhan, ya udah. Kami menyembah Yesus Tuhan, ya bukan menyembah manusia. Kalau si Nababan ini nggak percaya, ya sembahlah Tuhan dia. Kami juga nggak larang gitu ya. Nah, kami terus pelayanan saudara kemana-mana ya. Tapi sementara ini belum lagi. Tapi ini pelayanan-pelayanan kami yang kami mau tampilkan ya. Ini pelayanan di pedalaman ya. Sangat apa sekali, sulit sekali medannya ini. Di daerah Kalimantan ya, dari Kalimantan itu, dari Pontianak itu jauh banget ya. Mungkin 6 jam ya. 6 jam. Ke dalamnya lagi ada jualan rusak ini. Nah ini nih. Lihat nih. Nggak bisa kelihatan patternnya. Nah itu tadi ke pater saudara. Kita lihat ya. Tadi ke pater saudara, terhilang ya. Ini tengok, begini perjalanan kami. Saya percepat aja ya, judulnya ini. Ah, udah kita lihat ya. Ah, ini jalannya begini saudara. Ini malam-malam kami masuk ke sini ya. Ah, ini juga jalannya parah ini. Ah. Udah itu doang. Ada satu lagi. Ada yang naik gunung. Naik Oh, gunung. naik gunung belum? Naik apa? Turun gunung lah sekarang. Oh. Nah. Ini saudara. Ini judulnya ini satu tim terperangkap pendeta Resilubis lolos KKR di dusun Saibo, Desa Blimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Jadi pulangnya nanti di video lain ya. Pulangnya ini kami terjebak lumpur, dan kami bisa diselamatkan oleh alat berat itu, tetapi tim kami yang satu lagi mereka sampai pagi baru bisa ya. Sampai pagi mereka baru bisa diangkat oleh alat berat itu, mobilnya yang terdampar di lumpur itu. Nah, ini lumpur saudara nih. Ya, jadi licin jalannya nih. Licin. Kalau nggak hati-hati memang sulit ya. Nah, ini turunan licin sekali. Nah. Licin sekali nih. Anda kalau mau lihat videonya ini, karena panjang banget ya, 2 jam lebih ya. Karena nanti sampai ke gereja. Jadi kita lanjutkan aja ke gereja, tapi judulnya saya kasih tahu ini, satu tim terperangkap pendeta Resilubis lolos LBS, lolos KKR Dusun Sebo, Desa Blimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Jadi ini saudaraku yang saya kasih, nah jauh sekali dari Pontianak ya. Jadi kita lanjutin ke ininya aja ya, ke tempat gerejanya ya. Setelah sampai di gereja, apa yang kita buat di sini ini nih, kita di gereja ini ya. Kita meletakkan batu pertama di sini. Nah, ada letakkan batu pertama ya. Kalau saya nggak salah di sini dia nih. Amblas, nggak bisa lewat. Oh ini saudara. Untung ada alat berat datang. Nah ini nih. Jadi sekarang masih di lokasi amblas. Ini yang tadi kita lewati. Ini kami udah lolos. Ini pulangnya ini, pulang pelayanannya. Kita sudah lolos. Tapi tim kita yang di belakang itu nggak bisa. Kita tadi bukan berarti lolos mulus. Kita lolos tapi ditarik sama alat berat ini.
Tapi yang satu lagi memang sulit nariknya ya. Ini dia. Ini sampai pagi nih, subuh. Ya, mulai jam 12 sampai subuh baru selesai. Nah, kita lanjutkan ya ke ininya ya. Nah, lolos. Ini pas mobil ini nggak lolos. Ini ada alat berat yang mau bantu, lagi beresin jalan, jadi kita belum lolos ini. Kita masih terperangkap di sini. Nah, ini gerejanya. Ini gerejanya di hutan, saudara. Tapi kalau Anda mau lihat aslinya yang letakan batu pertama mana ya? Nah, jadi kami meletakkan batu pertamanya ini. Waktu karena mau dibangun ya, tapi nggak tahu videonya apa nggak dimasukkan itu ya. Ya oke. Jadi Anda tonton aja ya situ. Satu tim terperangkap pendeta lolos KKR Dusun Sebu, Desa Blimbing, Kecamatan Lumrah, Kabupaten Bengkayang. Mari kita doakan supaya si Ustadz Nababan ini juga boleh percaya Tuhan Yesus ya, supaya dia tidak lagi menyangkal Yesus, biar dia kembali kepada Tuhan Yesus. Kita doa, Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami, dalam pelayan kami. Berkati supaya semua apapun yang kami perlukan, butuhkan dalam pelayan Tuhan siapkan. Yang sudah memberkati pelayan Metanoia, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan yang kudus kami percaya, berdoa, haleluya, amin.